yaitu si SMA Negeri 6 Kota Bogor. Di SMA tersebut, saya mengajar sebagai guru mata pelajaran biologi, dan pada pelatihan ini saya masuk pada kelompok batch 5.6. Ini adalah profil dari sekolah saya yang memperlihatkan lingkungan yang hijau. Kebetulan pada tahun 2016, sekolah saya memenangkan Adiwiyata Mandiri Nasional. Nah, pada pelatihan ini saya sudah membuat akun guru dengan username yang saya gunakan adalah Aryati, dan emailnya adalah aaryati301@gmail.com. Ini adalah foto profil yang saya tampilkan pada akun guru. Kemudian di sini tertera jumlah siswa yaitu sebanyak 136 dan terhubung dengan satu orang guru yang ada di Kota Bogor. Nah, saya juga mempunyai grup Edmodo di kelas. Grup tersebut saya namakan Biologi kelas 12. Dan kode grup yang dipunyai oleh saya adalah JSNJXG. Ini adalah tampilan dari kode grup, dan ini adalah tampilan dari grup biologi kelas 12 yang terdiri dari 136 siswa. Nah, di dalam grup besar tersebut terdiri dari siswa kelas 12 yang berjumlah 112 siswa, dan melalui kelas besar tersebut saya membuat kelas-kelas yang lebih kecil lagi atau membuat subunit yang lebih kecil, di mana kelas yang saya bikin adalah kelas 12 MIPA 3 berjumlah 15 siswa, kelas 12 MIPA 4 berjumlah 23 siswa, kelas 12 MIPA 5 berjumlah 22 siswa, kelas 12 MIPA 6 berjumlah 30 siswa, kelas 12 MIPA 7 berjumlah 31 siswa. Dan satu lagi grup yang saya buat adalah biologi kelas 11. Di sini saya membuat grup yang lebih kecil yang terdiri hanya dari satu kelas, yaitu kelas 11 MIPA 7 berjumlah 27 siswa. Nah, ini adalah jumlah siswa yang masuk di dalam kelas Edmodo saya, dan ini adalah gambar ketika saya memperkenalkan mengenai penggunaan Edmodo di kelas 12. Ini adalah tampilan kelas besar saya, yaitu kelas biologi 12. Nah, di dalam kelas Edmodo tersebut saya juga sudah memasukkan beberapa bahan ajar di perpustakaan atau library saya. Nah, bahan ajar pada perpustakaan tersebut dapat berupa kuis, di mana saya membuat kuis dengan berbagai bentuk soal. Ada soal PG, ada soal bentuk true and false, ada jawaban pendek, melengkapi, dan mencocokkan. Dan bahan ajar lain selain soal yang saya masukkan adalah dalam bentuk flash atau video, kemudian dalam bentuk PowerPoint, dan beberapa soal dalam bentuk PDF yang saya sajikan sebagai soal tryout UN. Kebetulan siswa-siswa saya di kelas 12 beberapa bulan lagi akan menghadapi tryout UN. Nah, maka saya berikan soal tersebut dalam bentuk penugasan. Ini adalah tampilan library saya, di mana dalam library saya ada beberapa folder yang isinya adalah kuis saya. Kemudian ini adalah materi-materi bahan ajar yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari siswa. Ini adalah tampilan dalam bentuk flash atau video. Kebetulan di sini membahas tentang genetic tour. Kemudian ada video lagi dalam bentuk replikasi DNA, dan ini adalah soal tryout UN siswa
bahan ajar ini semuanya termasuk di dalam library saya. Nah, saya juga sudah membuat 5 tipe soal dalam folder quiz saya. Nah, soal yang pertama kali saya buat adalah dalam bentuk soal pilihan ganda. Soal ini saya namakan kuis substansi genetika 1, dan soal ini sudah saya kirim ke siswa tanggal 29 September 2016. Soal pertama ini dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian kuis yang kedua saya namakan kuis substansi genetika 2. Soal ini dalam bentuk betul atau salah, dan saya kirimkan ke siswa tanggal 6 Oktober 2016. Kemudian saya membuat kuis lagi, yaitu kuis yang ketiga, dan saya namakan kuis substansi genetika 3. Kuis tersebut dalam bentuk jawaban pendek. Kuis ini juga sudah saya kirimkan ke siswa pada tanggal 8 Oktober 2016. Kemudian saya membuat lagi kuis yang keempat. Kuis tersebut saya namakan kuis substansi genetika 4. Bentuk soalnya adalah soal melengkapi. Soal ini saya kirimkan kepada siswa dengan tanggal 8 Oktober 2016. Nah, terakhir saya membuat kuis yang saya namakan kuis substansi genetika 5. Nah, di kuis ini soalnya dalam bentuk mencocokkan. Kuis ini juga sudah saya kirimkan ke siswa pada tanggal 8 Oktober 2016. Nah, ini adalah tampilan dari kuis yang sudah saya buat. Kemudian ada beberapa aktivitas siswa di kelas Edmodo yang saya buat. Aktivitas tersebut dapat berupa komentar, pengerjaan tugas, dan pengerjaan kuis. Nah, ini adalah tampilan dari progres atau kemajuan dalam mengerjakan tugas-tugas atau kuis yang saya kirimkan ke salah satu kelas. Kebetulan kelas yang saya tampilkan di sini adalah kelas 12 MIPA 6. Di sini bisa terlihat beberapa siswa sudah mempunyai nilai yang sesuai atau di atas KKM, dan beberapa lagi siswa mempunyai nilai di bawah KKM. Untuk siswa-siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, saya mengirimkan kuis lagi dengan soal yang sama. Kemudian saya minta mengerjakan dengan schedule yang sudah saya berikan. Nah, ada beberapa siswa yang sudah mengerjakan remedial tersebut, dan ada beberapa siswa yang belum mengerjakan remedial tersebut. Nah, di sini saya juga mempunyai penilaian terhadap tugas yang saya berikan. Ada beberapa siswa yang sudah mengumpulkan tugas, dan ada beberapa siswa lagi yang belum mengumpulkan tugas. Bisa dilihat pada kolom ini. Kemudian tampilan yang kedua adalah mengenai notifikasi. Di sini ada beberapa siswa yang mengumpulkan tugas dan kuis dengan schedule waktu yang sudah ditentukan. Tetapi ada beberapa siswa juga yang mengumpulkan tugas di luar schedule. Di sini tertera kata telat. Ini adalah siswa-siswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, pada penampilan yang ketiga ini, saya mencoba untuk membuka tentang analisis soal terhadap soal-soal yang sudah saya buat. Ini adalah tampilan analisis soal pada setiap soal yang sudah saya buat. Bisa dilihat di sini tampilannya. Kemudian yang di atas adalah tampilan beberapa siswa yang mencapai skor tertinggi di kelas masing-masing. Nah, skor tertinggi ini dicapai dengan skor 100 pada setiap kelasnya. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan presentasi berikutnya.
yaitu kesan saya dalam memanfaatkan Edmodo di kelas. Kesan pertama bagi saya adalah guru lebih mudah dalam mengelola nilai. Kemudian kesan kedua yang saya dapatkan dari pengalaman saya adalah melalui Edmodo ini kita dapat learn anywhere, learn anytime, and stay connect to my classroom and share any content. Kemudian kesan saya yang lain lagi adalah guru dapat memberi sumber belajar yang bervariasi. Siswa belajar lebih mandiri dan berkompetisi belajar semakin tinggi. Kelemahannya selain hal-hal yang positif adalah kadang-kadang jaringan internet yang tidak stabil, sehingga kecepatan siswa dalam membuka Edmodo juga tidak sama. Kesan lain adalah bahwa saya dapatkan tidak semua siswa suka menggunakan Edmodo. Ada beberapa siswa yang unlike atau tidak suka terhadap pemanfaatan Edmodo ini. Dan satu lagi yang saya dapatkan adalah bahwa hampir semua guru di sekolah saya belum menggunakan Edmodo untuk mengelola kelas. Nah, ini adalah kesan-kesan dari saya. Kemudian saya juga mempunyai beberapa kesan siswa terhadap pemanfaatan Edmodo, dan saya mempunyai 2 video yang akan menampilkan kesan siswa terhadap pemanfaatan Edmodo di kelas. Berikut ini akan saya tampilkan video tersebut. Kita lebih mudah berkomunikasi dengan guru dimanapun dan kapanpun. Dengan Edmodo, kita lebih ramah lingkungan karena tidak perlu pakai kertas. Dengan menggunakan Edmodo membuat kita belajar lebih praktis. Ya, ini adalah video pertama. Kemudian saya mempunyai satu video lagi yang akan saya tampilkan. Saat kita memiliki koneksi internet, tapi menurut saya Edmodo keren. Using Edmodo, we can learn. Nah, itulah beberapa penampilan video yang mengekspresikan kesan siswa terhadap pemanfaatan Edmodo di kelas. Nah, demikianlah presentasi saya. Tetapi sebelum saya mengakhiri presentasi ini, pertama yang ingin saya ungkapkan adalah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada, pertama adalah Sea Molek yang sudah membuka pelatihan digital bagi seluruh guru di Indonesia. Dan yang kedua adalah saya mengucapkan terima kasih pada sejumlah mentor atau pembimbing yang sudah sabar untuk membimbing kami para guru untuk bisa menguasai kelas Edmodo ini. Dan terakhir, salam dari saya adalah semangat untuk guru-guru di Indonesia untuk selalu belajar, untuk selalu mencari wawasan baru, dan untuk selalu mencari pengalaman baru melalui hal-hal yang positif. Salam digital dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.